Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba kembali di Google Suite ya. Nah, kali ini saya akan coba membuat video tutorial tentang bagaimana membuat absen yang bisa digunakan secara berulang dan dia menggunakan Excel ya. Jadi kita langsung coba praktekkan supaya Bapak Ibu tidak terlalu capek atau susah dalam membuat absen. Nah, jadi bisa digunakan berulang-ulang juga. Oke, nah langsung saja ini adalah di Google Suite, Bapak Ibu. Nah, dengan berbagai extension yang ada di sini, nah sudah saya gunakan ya. Nah, jadi kita langsung saja kita masuk ke intinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama, ketika Bapak Ibu misalnya sudah terdaftar di Google Suite, nah jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini yang ada logo ini ada 9 titik ya kan. Kita coba lihat di Google Classroom ya kan. Nah, kita masuk di Google Classroom. Nah, ini Google Classroom yang sudah saya buatkan. Sekarang ketika misalnya saya mau buat contoh nih, ini kan kelasnya sudah ada gitu ya. Nah, ini kelasnya sudah ada. Saya mau buat misalnya kelas baru lah gitu ya. Saya mau tambahkan kelas baru, misalnya saya buat di sini. Ini join kelas ya, sorry ya. Iya, ini saya buat dulu di sini create class ya. Nah, sini create class. Saya buat misalnya adalah absen ya. Absen, absen otomatis gitu aja ya. Otomatis, oke. Nah, kita langsung buat di sini create ya. Kita langsung create saja. Ini kita lihatkan di sini Bapak Ibu. Nah, sudah kita create, maka kita tunggu sebentar. Kita lihat apa yang mau kita perhatikan di sini. Coba kita lihat sebentar ya, masih loading ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul. Nah, kalau dia memang menggunakan Google Suite, di sini sudah ada class code-nya, meet link grid. Nah, boleh di generate meet link-nya ini, boleh. Nah, generate meet link sudah. Nah, oke, langsung kita save gitu ya. Boleh di save atau di copy. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi nanti kalau siswanya tinggal klik saja ini sudah oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana misalnya membuat absennya? Nah, kita langsung di classwork saja. Nah, Bapak Ibu bisa di sini create, ya kan? Nah, kalau kita create di sini, Bapak Ibu kan bisa dari assessment atau quiz assessment atau question ya. Nah, kalau kita klik quiznya di sini, maka Bapak Ibu tinggal buat di sini ya. Nah, absen ya, absen otomatis. Jadi di setiap kelas nanti Bapak Ibu tinggal misalnya Bapak Ibu buat misalnya kelasnya ada 8. Jadi Bapak Ibu tinggal buat isi di assessment ini semua assessment. Jadi semua assessment Bapak Ibu isi. Nah, ini absen otomatis, silakan diisi misalnya silakan diisi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada blank quiz gitu ya. Di sini ada blank quiz, tinggal diklik saja. Nah, Bapak Ibu kan ini diisi gitu ya. Ini diklik saja absen, absen otomatis. Nah, sebenarnya ini sudah langsung nanti uh, tersimpan di drive gitu ya. Jadi sudah tersimpan di drive. Ini boleh kita ganti nih. Oke, setelah itu kita isi di sini. Misalnya namanya. Nah, kalau misalnya di sini contoh mau karena kita mau buat absennya, jadi kita gunakan pakai Excel saja. Jadi di sini kita gunakan di sini nama nanti kita gunakan jangan multiple choice ya, tapi kita gunakan linear scale atau di sini ada multiple choice grade atau ini text box di sini. Nah, jadi untuk ini Bapak Ibu bisa lihat ada rows, ada dia kolom. Nah, jadi di kolom berapa berapa Bapak Ibu buat kolomnya, ya kan? Nah, bisa kita lihat di sini.
Nah, rows-nya ini berarti kan dia baris gitu. Jadi kalau baris kita isi saja misalnya dengan nama siswa, gitu kan? Kalau misalnya kolomnya ini kita isi aja dengan contoh di sini boleh kita isi ada yang menggunakan alfa, izin gitu ya, atau absen, hadir atau tidak hadir. Jadi kan kalau misalnya dia tidak hadir, kan nggak mungkin dia isi kan. Nah, jadi dia kita buat aja hadir gitu aja. Nah, kalau misalnya kita buat di sini hadir ya, hadir. Nah, oke kita kolom satu aja. Nah, di sini yang ini boleh kita ambil dari namanya. Namanya di mana? Misalnya kalau kita ambil di Excel nih seperti ini. Nah, ini misalnya kan. Nah, ini boleh saya ambil namanya. Misalnya ini saya ambil nih namanya yang sudah ada misalnya kita buat di Excel gitu kan. Ini kita langsung kopikan, baru kita masukkan ke ini tadi, kita langsung paste. Nah, ini namanya. Oke, sudah masuk ya kan? Berarti ada sekitar berapa nih? Uh, 32 ya. Nah, oke, boleh misalnya karena ini kita settingnya jangan lupa Bapak Ibu ya, ini kita atur jangan jadi quiz dia. Ini kita buat ini kita setting bukan jadi quiz. Oke, save. Nah, oke. Baru boleh kita perhatiin dulu bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi langsung di sini. Oke, ini. Jadi kalau misalnya siswanya masuk ya kan, tinggal ditandai misalnya di sini gitu kan. Oke, jadi dia sudah ada nama dia, bisa di checklistnya. Nah, masalahnya memang ada siswa yang menceklis 2 kali gitu. Jadi caranya misalnya kita buatkan ini jangan diklik gitu ya, tinggal di sebelah sini. Nah, ini limit to one respon per column. Nah, misalnya ini. Jadi Bapak Ibu tinggal coba lagi sekali lagi. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nah, ini dia tidak warna merah. Nah, kalau Bapak Ibu klik di sini, maka dia uh, tidak boleh 2 gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, jadi kalau dikliknya 1 baru dia bisa gitu. Jadi hanya bisa 1. Jadi pengaturannya jangan lupa. Ini kalau di submit baru bisa gitu ya. Nah, jadi caranya tadi Bapak Ibu, nah di sini sudah ada responnya masuk nih, gitu ya. Nah, ini dia. Si apa tadi? Si ini Tiara ya. Nah, dia sudah hadir. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal nanti cek ya. Nah, di sini untuk checkbox grid ya. Nah, ini jangan di checklist atau dibuat seperti kita misalnya wajib isi gitu ya. Jangan digeser ke kanan ya. Sini aja. Tapi yang di sini dibuat limitnya to one respon per kolom. Jadi jangan bisa diisinya kolomnya banyak gitu. Jadi kalau kita nggak isi ini, nggak klik di sini, otomatis nanti si siswa bisa dikliknya di sini nih, semuanya dikliknya gitu. Jadi ujungnya semua bisa di absen siswa itu gitu. Kita mengakali juga bagaimana si siswa tidak mengklik punya temannya gitu kan. Nah, jadi caranya seperti itu tadi Bapak Ibu. Iya. Oke, kita coba balik lagi. Nah, jadi caranya tadi kita atur yang ini tadi ya. Nah, kita atur yang ini limit to one respon. Oke, nah ini sudah. Jadi kalau mau percantiknya di sini buat di sini silakan isi misalnya gitu ya. Silakan absen gitu ya. Absen, absen siswa gitu ya. Supaya lebih bagus. Nah, Bapak Ibu tergantung membuat kata-katanya. Oke, nah misalnya mau buat gambar juga bisa. Kalau Bapak Ibu misalnya mau buat gambar kelasnya, misalnya gambar kelasnya boleh tinggal ambil gambar di sini, kemudian browse. Nah, mana tahu ada foto kelas tersebut, boleh dijadikan menjadi tampilannya gitu ya. Nah, di sini saya buat contoh di sini ada gambar, misalnya ini saya buat di sini. Oke, nah inilah tampilannya. Kalau misalnya kita coba perhatiin jauh, maka nanti inilah muncul gitu. Jadi kalau ada misalnya
namanya, nama atau foto kelasnya tinggal dibuat di sini gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal buatkan saja ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi tinggal gampang Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu, setelah ini selesai, nah sekarang kita masuk ke sini gitu. Nah, ini sudah terisi nih kan. Nah, oke. Nah, grade importing. Nah, sekarang di sini kemana mau kita kirimkan all student. Nah, oke, poinnya di sini ungrade. Jadi di sini nggak perlu dinilai. Nah, di sini mau dikasih tanggal-tanggal berapa boleh diatur ya kan. Nah, tanggalnya tanggal berapa, batas pembuatannya gitu terserah. Topiknya apa mau diisi. Nah, rubriknya kalau misalnya mau ditambahkan silakan. Cek, ini boleh dicek silakan. Nah, kalau enggak tinggal kita buat assessment gitu. Oke, nah ini sudah kita coba kirim. Nah, sekarang muncul di sini gitu kan. Nah, ini dia. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu masuk di pertemuan berikutnya di kelas itu gitu. Nah, ini absennya tadi kan. Nah, jadi si siswa tinggal mengklik yang ini. Jadi dia masuk nanti, tinggal nanti di sini. Ini tadi siswanya di sini, ya kan? Siswa di sini tinggal dia tengok nanti yang ini masuk karena nggak ada siswa yang join. Jadi nanti terkirim di sini, ya kan? Nah, jadi ketika mau Bapak Ibu mau menggunakan lagi balik, misalnya ini kan udah terisi nih. Jadi untuk berikutnya supaya tidak capek atau misalnya tinggal nanti yang ini reuse post gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pakai saja ini klik, ya kan? Ini tinggal klik, baru klik di sini, ya kan? Di sini, ini tinggal klik saja ini. Ada di sini create new copies for all attachment. Nah, jadi kalau yang ini kita reuse, artinya kita gunakan kembali, maka muncul lagi dia di sini. Nah, ini tinggal ganti misalnya tanggal 21, misalnya contoh bulan 8 mau dipakai nih. Udah tinggal dikirim lagi gitu. Nah, jadi tidak capek lagi gitu. Ini kan. Nah, berikutnya lagi mau kita gunakan lagi nih. Reuse lagi gitu. Nah, tinggal kita klik ini, reuse gitu. Nah, nah tapi jangan lupa ubah tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal 22 bulan 8 gitu. Oke, langsung seperti itu aja terus gitu. Oke. Nah, gitu dia Bapak Ibu. Jadi sangat mudah gitu. Jadi biar jangan terlalu rumit, dia tinggal klik aja di sini nih. Gitu kan? Seperti ini. Oke, jadi setiap setiap hari Bapak Ibu tinggal buat di situ reuse saja gitu. Oke? Nah, demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat video ini dan membuat Bapak Ibu semakin terbiasa menggunakan absen dengan cara seperti ini. Terima kasih, semoga sukses. Salam para bintang.